mahjudu umma ada jamaah makim lahatukum syin alham mahandi inna jamaah na'jira haban mahjum analikim inna masumu mataqaddama inna awalihi mahadama qul inna ilaha wali inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kalau kita lihat tadi ada sebuah video, yaitu seorang tokoh sudah tidak asing lagi ya, yang sudah viral di media sosial, yaitu Mama Ghufron. Beliau sedang berdoa di makam menggunakan bahasa Suryani. Nah, apa itu bahasa Suryani? Pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas tentang bahasa Suryani tersebut. Tujuannya itu bukanlah untuk menjatuhkan ataupun mendiskreditkan siapapun, tetapi ya sebagai tambahan lah, sedikit tambahan pengetahuan kepada kita semua tentang bahasa Suryani ini yang telah masuk ke Nusantara. Bahasa Suryani itu oleh sebagian ahli bahasa disebut dengan bahasa Aram. Ada juga yang menyebutnya bagian dari bahasa Arab. Bahasa Aram sendiri adalah sebuah bahasa yang pernah menjadi bahasa pemerintahan berbagai kekaisaran. Bahasa Aram itu digunakan dulu digunakan di sebagian wilayah negara Irak, Suriah, Libanon, Israel dan lain sebagainya. Yang biasanya negara-negara itu disebut dengan wilayah hilal subur. Sampai sekarang bahasa Suryani ini digunakan oleh sebagian gereja itu sebagai bahasa liturgi mereka. Di antara gereja-gereja tersebut yaitu ada gereja Ortodoks Suriah, ada gereja Katolik Suriah, gereja Maronit, gereja Katolik Khaldea, gereja Timur Assyria, dan beberapa gereja tua di timur ya. Sebagian para ahli itu menyebutkan juga bahwa bahasa Suryani itu merupakan kelanjutan dari bahasa Aram kuno dan bahasa Aram kerajaan. Kemudian dalam perkembangannya oleh orang-orang Kristen di Suriah itu dinamakan bahasa Suryani. Bukti yang menguatkan bahwa bahasa ini merupakan bahasa tulis itu adalah adanya adanya kitab Daniel, kitab Isra, dan kitab Talmud. Bahasa Suryani ini termasuk rumpun bahasa Semit bersamaan dengan bahasa Ibrani, Aramaik, Amhar, Ethiopia, dan bahasa Arab yang kita kenal saat ini. Maka dari itu beberapa amalan atau doa umat Islam itu ada yang diserap dari bahasa Suryani tersebut. Terkhusus bagi kalangan ya para praktisi spiritual yang beraliran ilmu hikmah, itu biasanya menggunakan bahasa Suryani ini untuk berbagai ritual tertentu. Karena bahasa Suryani ini disinyalir mempunyai energi gaib yang sangat luar biasa. Para praktisi yang menggunakan bahasa Suryani ini terkhusus adalah para praktisi spiritual yang punya sanad keilmuan itu kepada Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni. Bahkan para alim ulama Nusantara khususnya di Jawa juga menyerap menggunakan sebagian bahasa Suryani itu sebagai amalan doa ataupun zikir ya, yang mana sering disebut dengan istilah Asma Suryaniyah. Saya pribadi itu ada beberapa kitab koleksi saya yang menggunakan doa bahasa Suryani bercampur Arab. Nah, ini saya kasih contoh sebagian doa yang menggunakan bahasa Arab bercampur bahasa Suryani. Bismillahirrahmanirrahim. Bimahmahubin mahmahubin dilutfin khofiyin bisoksoin soksoin din nuri wal bahai bisah sahubin dil izzi syamihi wal azamati wal kibriyai wal qudrati was sultan. Kemudian sebagian para kiai juga ada yang mensyarai tentang asma-asma yang menggunakan bahasa Suryani ini, yang mana sebenarnya itu asma-asma tersebut tuh artinya hampir sama atau bahkan sama dengan Al-Asmaul Husna. Saya kasih sedikit contoh, kebetulan dalam salah satu kitab koleksi saya ada salah satu asma ataupun doa yang memakai bahasa Suryani. Contohnya adalah seperti ini: Jaljalat hayyin halin ashmahin
hal-halat, toy-togot. Dalam kitab ini disebutkan bahwa jal-jalat, hayyin, halin, toy-togot itu adalah asma-asma yang berdiri sendiri-sendiri. Jal-jalat itu artinya kalau dalam bahasa Arab al-qadir. Terus kemudian kalau diartikan itu utawi Allah iku zat kang kuwasa, yaitu Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Kemudian hayyin itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah al-kafi, artinya utawi Allah iku zat kang nyukupi, yaitu Allah yang maha mencukupi segala kebutuhan makhluknya. Kemudian yang selanjutnya adalah halin. Halin itu dalam bahasa Arab adalah al-halimu utawi Allah iku zat kang aris. Kemudian yang selanjutnya ada asmahin. Asmahin artinya adalah al-khaliqu kalau dalam bahasa Arab ya. Utawi Allah iku zat kang nitahake sekabehane perkara. Kalau dalam bahasa Indonesia apa ya? Tentang menitahkan semua perkara begitu kira-kira. Terus kemudian ada hal-halat. Hal-halat itu dalam bahasa Arab adalah al-basitu. Utawi Allah iku zat kang njembaraken rezeki, yaitu yang memberikan ataupun melebarkan, membesarkan rezeki makhluknya, jembarake rezeki itu kalau dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia saya agak sulit nih. Terus kemudian ada toy-togot. Toy-togot itu kalau dalam bahasa Arab al-hayyu, utawi Allah iku zat kang sugeng. Nah, nanti pemirsa bisa cari sendiri ya arti-arti dari Asmaul Husna tadi yang saya sebutkan. Kalau dalam kitab saya ini bahasanya soalnya itu bahasa Jawa. Untuk mentranslate ke Indonesia itu saya agak kesulitan ya. Nanti bisa cari sendiri seperti al-hayyu dan lain sebagainya tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, pemirsa sekalian, kita bisa sedikit tahu bahwa memang bahasa Suryani itu ada dan memang dipergunakan oleh sebagian ulama, terutama ulama-ulama hikmah itu untuk berdoa. Yang kita kaji ini tadi adalah bahasa Suryani yang memang asli ya. Kalau bahasa Suryani yang digunakan oleh beliau Mama Ghufran itu saya belum tahu dasarnya. Mungkin beliau punya kitab sendiri, wallahu alam, saya kurang tahu ya. Bahasa Suryani yang sudah kita bahas tadi yaitu sebenarnya itu bahasa Suryani tetapi sudah ditulis menggunakan abjad Arab. Sebenarnya abjad Suryani itu bukanlah seperti itu. Kurang lebih abjad Suryani itu adalah seperti ini ya. Saya kasih contoh ini. Ini adalah abjad Suryani yang memang asli digunakan oleh orang-orang yang menggunakannya. Tentu kita tahu pemirsa yang lebih paham perihal abjad maupun bahasa Suryani seperti ini adalah orang-orang dari kaum Kristen Ortodoks Syria ya, atau mungkin orang-orang Yahudi. Kita orang-orang Nusantara itu hanya tahu sebagian kecil saja, terutama yang diajarkan oleh para alim ulama. Karena memang bahasa Suryani ini bukanlah bahasa asli kita Nusantara. Bahasa kita itu ya bahasa Jawa, Sunda, Betawi, Banjar, Madura, dan lain sebagainya. Kita tidaklah wajib mempelajari bahasa Suryani tersebut, tetapi kalau mau belajar ya nggak masalah. Namun sebaiknya yang kita perdalam itu adalah bahasa daerah kita masing-masing. Misalnya saya orang Jawa ya saya memperdalam bahasa Jawa saya. Jujur saya sendiri masih sulit ya, agak sedikit sulit berbahasa Jawa yang baik dan benar, masih banyak salahnya. Jangan sampai kita memperdalam bahasa asing tetapi malah lupa belajar bahasa asli kita sendiri. Nanti lama-lama ya kalau kita tidak peduli dengan bahasa kita, nanti bahasa kita itu, bahasa asli daerah kita itu lama-lama akan hilang atau lama-lama akan punah. Tidak ada larangan belajar bahasa asing, tetapi haruslah diimbangi dengan belajar bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan budaya dan tradisi di Nusantara ini? Untuk itu, saya mengajak kepada siapapun yang kebetulan nonton video ini untuk melestarikan kita menggunakan bahasa daerah kita masing-masing. Bolehlah kita menyerap beberapa istilah asing, tetapi jangan semuanya ya. Tetap kita harus pertahankan yang menjadi bahasa tradisi kita di daerah kita masing-masing. Saya Fatin Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.